Yanda tuh menyelamatkan Bunda. Dari? Karena Yanda tahu kalau Bunda itu akan bahagia sama Yanda. Gitu. Bener nggak tapi bahagia bener kan? Nah nanti tanya orangnya dong, masa Yanda yang jawab. Casting ketemu sama Bunda. Nah, di situ mulai ketemu ketemu Bunda. Bunda. Mulai ketemu sama Bunda itu tahun 97. Enggak? Bunda sempat pacaran sama siapa Iya, dulu? Yanda ngejar-ngejar nggak digubris. Enggak ngejar-ngejar. Oke, berarti kan pacarannya 5 tahun. 5 tahun. Sampai akhirnya menikah. Nah itu apa, di mana titik Yanda bilang kalau she's the one, Bunda tuh satu-satunya sampai mau nikahin Bunda? Padahal kan rintangannya banyak banget tuh. Ya sebenarnya ya waktu kita menikah sih ya. Dari Yanda menikah sama Bunda, Bunda memilih Yanda itu salah satu keyakinan yang sangat, keputusan yang sangat hebat buat Yanda gitu. Karena ya itu tadi Bunda pada saat itu sangat famous. Umur Bunda itu 17-18 ya, lupus, dia terkenal gitu. Bahkan Yanda sampai dibully tuh sama orang-orang mengenai Yanda. Iya, maksudnya dibully. Bulinya bukan bully yang diapain, enggak. Maksudnya, wah ini orang ngikutin mulu di lokasi syuting gitu kan. Yanda jadi asistennya Bunda, maksudnya jadi nyupirin Bunda lah, terus udah gitu ngasistenin lah kayak gitu kan. Karena Yanda gak ada kerjaan memang, ya udah dampingin Bunda aja ke lokasi syuting lah apa, sampai kru-kru itu suka ini siapa sih gitu kan, malas juga gitu pemainnya diintilin mulu nih sama lakinya gitu kan. Cuman Yanda nggak ada pikiran apa-apa, bukan Yanda nggak percaya atau apa. Yanda cuman pengangguran, nggak ngapa-ngapain, dan Bunda kebetulan perlu Yanda. Selalu ada di dekatnya Bunda gitu. Jadi mau nggak mau tuh, akhirnya Yanda nemenin, terus tiba-tiba Bunda, Yanda udah mulai bisnis itu tahun 2000 kan? Tahun 2000 bisnis I.O. Tahu Bunda selalu bilang, nanti aja tanya sama Bunda kenapa begitu yakin memilih Yanda gitu. Dan akhirnya tahun 2002 Yanda udah alhamdulillah udah agak banyak kerjaan di event, dan sebenarnya bukan suatu modal untuk memutuskan untuk menikah. Sebenarnya masih lihat orang rumah aja belum punya ya ada tahun 2002 ngasih ngontrak tuh, kantor ngontrak, rumah ngontrak gitu. Ngelihat Yanda di situ, Yanda sempat jadi manajernya Bunda kan. Terus akhirnya dia Bunda yakin, dan bahkan Bunda nantang Yanda untuk ngawinin Bunda. Jadi yang minta nikahin tuh Bunda. Bunda tiba-tiba, ayo mumpung datang tuh keluarganya datang ke rumah. Hah, gue bilang, ini kamu yakin apa gitu? Aku aja nggak yakin gitu, sama diri aku sendiri nggak yakin gitu. Cuman ya itu tadi, karena begitu Bunda memutuskan untuk mau menerima Yanda apa adanya, merasa comfort. Intinya ketemu Bunda tuh Yanda benar-benar menemukan sebuah kebahagiaan gitu. Kayak soulmate, gimana sih Kak gitu ya, soulmate gitu. Dan akhirnya kita Yanda tahun 2002 menikah, 2003 punya anak, ya alhamdulillah tuh rezeki akhirnya lancar, ngikutin. Yanda akhirnya beli rumah. Tadi kantor yang Yanda kontrak, akhirnya Yanda beli kan, dia beli. Terus rumah masih ngontrak, kantor dulu yang Yanda beli gitu kan. Gitu. Iya, kan kantor dulu Yanda beli tahun 2003. Iya, yang Saraswati itu. Itu Yanda beli. Terus ari-arinya Mima ditaruh di situ, ditanam di kantor. Alhamdulillah Yanda, nah makanya waktu itu rumah Palem itu story-nya luar biasa gitu. Karena Yanda beli rumah Palem itu hadiah buat Bunda. Karena Bunda waktu itu nggak tahu. Bunda, Oma, Opa, Eyang Kakung, yang Putri, yang di Malang, semuanya nggak ada yang tahu kalau Yanda beli rumah itu. Nggak tahu sama sekali. Terus sampai si Iyu itu baru tahu 2 minggu sebelum surprise. Nah, Yanda udah beli tuh rumah gitu. Yang sekarang jadi connecting. Yang sekarang jadi connecting. Itu Yanda beli. Dulu kan cita-cita kita itu cuman ada tuh setiap Yanda nganterin Bunda ke pasar Minggu, itu suka ada rumah kecil gitu. Ih, pingin banget nih tinggal di situ gitu. Rumahnya kecil banget saya. Aduh, cuman paling 100 meter atau 150 lah segituan. Ih, seru banget rumahnya, kita tinggal di situ ya, enak banget gitu. Yanda ada rezeki, kita cari rumah yang mungkin yang harganya 400 jutaan lah gitu kan. Terus yang luasnya 400 meter atau 300 meter, 200 lah gitu kan. 200, 400 gitu kan. Nyari, tapi pengennya daerah
Cipete, memang kita udah suka lah, karena kita ngontraknya di situ dan Di kebetulan Cipete. kantornya Yanda juga di situ juga kan, nyari daerah situ. Nggak mungkin, budgetnya udah M-an semua, di atas 1 M, di atas 2 M, nggak mungkin kita mau beli rumah di situ. Yanda cari sana sini sama Bunda tuh cari, terus nggak tahu Yanda ini dapat yang rumah Palem ini. Aku udah diajakin, Pak Indra ini ada nih rumah di Jalan Palem, itu rumahnya nanti siapa tahu orangnya lagi butuh nih. Aduh, saya enggak lah, masa luasnya 800, orang ngapain gitu kan? Gede Nggak banget. mungkin banget 800, mau buat apa, saya bilang. Tapi lihat aja dulu Pak Indra, siapa tahu jodoh gitu. Jodoh deh, dateng lah ya ke sana. Kayak itu rumah itu auranya tuh kayak bener-bener kayak welcome gitu ke Yanda. Ini rumah lu gitu. Nggak mungkin, budgetnya waktu itu harganya di atas 3 bahkan. 3M. Aduh, gila, nggak mungkin banget nih. Budget kita cuma nggak lebih dari 1 M lah. Nyarinya 400, budget Yanda itu cuma 800 juta. Kalau bisa di bawahnya. Udah, terus akhirnya, nggak mungkin lah. Akhirnya udah kita pergi. Tapi Yanda kepikiran mulu. Akhirnya ada lobby tuh yang punya rumah, Yanda telepon. Ini saya pingin kasih surprise istri saya lah gitu kan. Alhamdulillah tuh sayang. Itu langsung deal. Dan pihak bank juga mau bantu di ACC lah pihak bank. KPR, cuman Yanda sok-sokan dulu KPR-nya ambil yang 5 tahun. Harusnya KPR kan pas panjang-panjangnya, ini Yanda cuma ngambil KPR 5 tahun, bayangin. Itu gila itu, pada tahun itu ya, 2006 tuh. Yanda akhirnya bisa beli rumah. Jadi rumah Palem itu cukup bersejarah buat Yanda gitu. Yanda sebenarnya itu pembuktian. Yanda pingin satu memberikan hadiah ke Bunda, juga Yanda pingin nunjukin ke Oma sama Opa bahwa Yanda bisa. Alhamdulillah bisa memberikan rumah lah gitu ya buat Bunda gitu pada saat itu. Itu sih sebenarnya tujuan Yanda, karena Yanda itu sangat berterima kasih sama Bunda. Pada saat itu Bunda cukup famous ya kan, untuk memutuskan menikah aja banyak orang yang kecewa gitu. Karena muda banget. Muda, umur 20 dan karirnya lagi bagus-bagusnya kok tiba-tiba menikah gitu. Itu keputusan yang sangat berat, dan aku bilang aku janji sama diri Yanda sendiri bahwa suatu saat pokoknya aku nggak akan pernah ngecewain apa yang jadi pilihan Bunda, dan aku pingin kasih kebahagiaan lah untuk Bunda gitu. Itu sih janji Yanda. Kalau waktu pindah ke Palem, itu pas hamil Raka, apa udah ada Raka? Belum, masih Mima itu umur 2 tahun 2 tahun 9 bulan. Pokoknya ulang tahun ketiga Mima itu, udah di situ. Mima udah ada di situ. Kita ngerayainnya di situ. Berarti emang Yanda percaya dong, the power of nikah tuh ada aja rezekinya. Ada. Itu juga tuh, itu sudah dijanjikan oleh Allah di Al-Quran. Menikahlah dan akan kukayakan. Iya. Itu udah janjinya. Karena cuma nggak nyampe 3 tahun menikah, udah drastis banget perubahannya kan berarti. Itu makanya itu sebenarnya gini, Yanda dari 95 aja bisa survive pada saat itu, tahun 2006 udah bisa beli rumah sebesar itu. Itu cukup cepat gitu loh. Yanda juga itu tadi, ya insya Allah kalau memang kita punya niat baik, ikhtiarnya kuat gitu ya, insya Allah dikasih kemudahan gitu. Terus kan tadi Yanda sempat kayak usap-usap Mercy, beneran bisa beli Mercy kan? Iya, alhamdulillah, kan ada tuh fotonya kakak lagi nyuci Iya, Mercy. tahun berapa beli Mercy? Beli Mercy itu tahun 2006 rumah, 2007. Ya, setelah antara 2007-2008 gitu, Yanda beli Mercy. Tapi memang Yanda dari dulu itu suka ngayal, suka mimpi. Mimpinya Yanda itu tinggi dari dulu. Waktu menikah sama Bunda, kita tinggal di kontrakan. Dulu Yanda itu suka bercandaan sama Eyang kalau telepon, Mima lagi ngapain? Mima lagi main di taman belakang. Gitu. Padahal bercanda. Mima ngapain? Lagi main di taman depan. Gitu. Terus beneran punya. Kalau lagi ada saudara pada ngumpul di rumah gitu kan, rumah tahu sendiri kan, ingat kan kamu yang Joget Inul tuh ya, di Naim itu masih ngontrak. Itu Yanda kalau keluarga pada ngumpul, keluarga Malang pada datang, ayo dong, itu mandi di lantai atas sana. Pada tidur di lantai atas, padahal tidurnya
ada yang di teras depan, ada yang di ruang, itu kan ruang tamu. Bos, pokoknya inilah kecil banget rumah kita. Dan Yanda pada saat itu pernah nekat. Jadi dulu lagi ngetop tuh mobil Wish, tau nggak? Toyota Wish. Nggak tahu. Adalah dulu ngetop banget. Itu jadi ada bank, salah satu bank tuh kalau ada hadiahnya itu di koran. Yanda lihat, waduh, suatu saat aku bisa nih beli ini. Kok kayaknya ini manggil-manggil ya, Bun? Aku ngomong, Bun, ini mobil kenapa manggil-manggil aku ya? Tahu nih kenapa? Terus berapa bulan kemudian Bunda itu kaget. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah Yanda, kan gangnya Yanda kan ke rumah sempit banget gitu, cuma satu mobil cukup gitu kan. Nyamperin, ada Bunda, sayang kamu ada yang nyari kamu tuh katanya dari Toyota Wish. Oh iya, kaget ya. Ngapain kamu? Enggak, nyoba doang gitu kan. Yanda test drive mobil Toyota. Bayangin. Rumahnya Yanda masuk gang gitu ya, mobil kagak bisa masuk gitu, mepet-mepetan gitu ya, parkir mobil nggak punya. Akhirnya Yanda bisa beli Wish. Setelah ya nggak lama kan, nggak lama, berapa bulan setelah aku dari test drive itu. Test drive itu bro, duh enak banget ini mobil luar biasa, aku nikmatin banget, kayak bener-bener itu Yanda itu kayak gitu-gitunya tuh, yang kadang-kadang merasuk ke jiwa gitu. Kejadian Yanda alhamdulillah ada rezeki, waktu itu harganya sekitar 350 jutaan Yanda dapat cash Yanda itu cash itu. Jadi dulu Yanda punya mobil Taruna, itu ngredit tuh Taruna, Bunda tuh yang nyicil. Nah, terus Yanda belilah mobil yang mewah pertama kali tuh ya Toyota Wish itu. Berarti emang kalau ucapan kita baik, iya, mimpilah setinggi-tingginya, pasti mimpi. Allah kasih. Mumpung gratis, mimpi itu gratis. Iya, terus sama, nggak tahu ya, Yanda tuh kayak yang pokoknya bener-bener gitu loh, kayak dimasukin gitu. Kita itu bener-bener itu sugesti kita yang kita masukin gitu, kayak apartemen gitu. Yanda juga. Gitu Yanda itu apartemen tuh, jadi ada di Trogong itu ada apartemen kan, satu-satunya apartemen tuh. Yanda kan sering lewat situ kan, dari Pondok Indah ke kontrakannya ada di Naim itu kan selalu lewat situ. Aku sama Bunda tuh selalu ngomong, sayang, satu saat aku pasti bisa punya apartemen gitu. Ini nggak ada apa orang ini yang nyewain apartemen, maksudnya daripada kosong, kita suruh nempatin kayak gitu. Itu tuh, setiap lewat situ ngomong kayak gitu, setiap lewat situ ngomong gitu. Alhamdulillah. Kebeli. Iya, udah bisa beli. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kalau tadi Yanda ceritain tentang apa yang Yanda pengen, terus ternyata sekarang Yanda punya, aku mau tahu nih, kan Yanda sama Bunda tuh bangun rumah tangga berdua kan, dan bisa dibilang couple goals lah buat aku sama Adi. Itu couple yang harus dicontoh gitu, bisa dicontoh yang baik-baiknya. Nah, Yanda sama Bunda tuh punya prinsip apa di rumah tangga supaya rumah tangganya tuh bisa harmonis kayak sekarang? Yanda sama Bunda itu selalu berharap happy after hour. Happily ever after. After hour. Ever after. Jadi forever happiness gitu. Itu Yanda selalu pingin kalau umpamanya nonton film-film yang happy yang ending, mengenai rumah tangga, cinta itu kan selalu happy ending gitu. Yanda pingin punya cerita yang happy ending gitu. Nah, itu nggak bisa bim salah bim, sayang. Semuanya itu ya tadi yang pernah Yanda bilang. Kita menikah itu adalah kelas belajar kita. Kita punya pasangan, itu adalah belajar kita. Kita punya anak satu, belajar kita. Punya anak dua, belajar kita. Punya anak remaja, belajar kita. Kita terus belajar. Yanda sama Bunda selalu bilang bahwa hubungan pasangan yang indah itu waktu pacaran. Rasa kangen, rasa deg-degan. Itu yang terjadi sama Yanda Bunda. Setiap mau ketemu tuh kayak kangen gitu. Kayak deg-degan, mau ketemu gitu ya. Terus, pokoknya yang indah-indah gitu ya. Nyaman, berduaan terus gitu. Itu yang kita hadirkan pada saat kita menikah juga. Jadi, waktu menikah, rasa itu ada. Terus Yanda rawat. Dibangun terus sama Yanda Bunda gitu. Rasa deg-degan, rasa pingin ketemu, kangen. Itu terus ada. Bahkan sampai sekarang udah 19 tahun Yanda menikah sama Bunda. Hal kecil, say I love you itu every day.
Every day Yanda selalu ngomong, I love you sayang, I miss you gitu. Walaupun cuma WA lah atau apa. Terus mau tidur, tadi malam aja lah. Tidur pegang, sayang aku ngantuk banget sayang. Baru tadi malam. Oh, tapi aku pengen ngobrol sama kamu. Yanda bilang gitu, tapi ngantuk banget emang Yanda. Tapi aku pengen ngobrol sama kamu, nggak apa-apa ya aku ngomong terus. Aku asalkan kamu pegangin tanganku gitu. Di tangannya masih kayak gitu sampai sekarang. Itu dirawat terus. Itu dirawat, kita hadirkan terus. Rasa itu, rasa sayang. Tapi nggak cuman formalitas loh, enggak. Itu emang benar-benar kita rasain. Harus dirawat. Gitu. Harus dirasain banget. Itu Yanda sama Bunda itu yang Yanda berikan gitu ya. Dan kadang kayak umpamanya Yanda di kantor gitu ya, mau pulang gitu. Yanda itu ini aku udah deket. Iya ya gitu, kayak excited banget gitu, pengen mau ketemu deg-degan gitu kan. Dan bahkan kadang-kadang Yanda suka surprise, ya nih masih meeting lama nih gini-gini. Oh ya udah, hati-hati ya gitu. Betul Yanda udah di lift gitu ya, udah nyampe sini gitu. Nah, hal-hal itu yang terus dirawat, dihadirkan juga gitu. Kita ngasih surprise, hal kecil. Yanda memang nggak pernah ngasih Bunda bunga atau apa, tapi hal-hal kecil surprise itulah yang tiba-tiba nongol, bilangnya masih lama tiba-tiba nyampe kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang bisa dihadirkan dan cukup membuat kita bahagia gitu. Oke. Gitu. Kalau Yanda kan selama menikah ini banyak yang Yanda kasih buat Bunda. Ada nggak yang belum Yanda kasih? Tapi Yanda pengen kasih ke Bunda? Ada. Apa? Yanda pengen memberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Sampai nanti gitu, sampai akhir hayat Yanda gitu. Kan ini belum kan. Jadi Yanda masih terus berjuang, merawat dan mempertahankan sampai nanti Yanda sampai benar-benar udah lulus dari dunia ini, which is itu meninggal gitu. Berarti dibangun terus rasa ini tuh sampai meninggal, sampai akhir hayat ya. Karena Yanda cuma punya Bunda gitu yang buat Yanda nyaman gitu. Dan pandemi ini adalah panennya Yanda sama Bunda. Banyak teman-teman Yanda ya yang aduh di rumah mulu, males gitu kan. Aduh ngapain ya stres gua di rumah apa. Yanda sedikit pun nggak pernah stres ada di rumah. Malah nyaman. Nyaman banget. Makanya ini kita sedang panen istilahnya. Kalau Bunda bilang itu kita lagi panen apa yang selama ini kita rawat, apa yang selama ini kita pertahankan. Sekarang begitu pandemi kita di rumah aja 24 jam, kebahagiaan itu tetap ada walaupun kita nggak harus kemana-mana gitu. Oke, terakhir ada nggak yang Yanda mau sampein ke Bunda? Kan biasanya sampeinnya langsung. Nah ini kan pasti Bunda nonton kan? Bunda nonton. Yanda mau sampein apa ke Bunda? Biar yang lain juga bisa lihat gimana cinta Yanda ke Bunda. Sayang kalau kamu nonton channel ini, channelnya Adi dan Kesha. Aku cuman mau bilang bahwa aku pernah bilang sama kamu waktu di mobil, kalau aku nggak punya apa-apa, aku cuman punya cinta. Nah, aku nggak mau orang yang aku cintain itu sengsara. Jadi izinkan aku akan bahagiain kamu sampai akhir hayat. Amin. Amin, Masya Allah. Terima kasih Yanda. Sama-sama. Episode kali ini benar-benar menginspirasi couple-couple muda. Aku sama Adi juga terinspirasi. Semoga bisa kayak Yanda Bunda yang tadinya berjuangnya tuh bareng-bareng sampai akhirnya sekarang udah bisa menikmati hasilnya aja. Amin, ya. Meskipun setiap harinya tetap masih belajar. Terus manusia itu adalah makhluk belajar. Itu yang harus disadarin. Dari kita lahir, kita belajar nafas. Dari lahir, kita belajar minum susu. Dari lahir, kita belajar yang namanya makan, merangkak, jalan, sekolah, ya kan? SD, SMP, proses, semua belajar. Sampai tua pun, sampai sekarang ini, Yanda tetap belajar. Lulusnya itu nanti. Kalau kita udah meninggal, itu baru lulus. Benar. Itu saya. Semoga terinspirasi ya. Kalian bisa komen juga di bawah gimana respon kalian mendengar cerita Yanda yang luar biasa. Aku udah sering dengar, tapi dengernya lagi tuh bikin aku semangat untuk berucap baik, untuk berperilaku baik gitu, supaya nanti hasilnya insya Allah kayak Bunda dan Yanda. Amin. Terima kasih Yanda. Terima kasih sayang. Makasih ya guys sudah nonton. Bye.